Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai saat ini, hingga detik ini masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, serta nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat iman. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Hakikat Puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah utama di bulan Ramadan tentu adalah puasa. Rukun Islam yang kewajibannya hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lainnya. Terus apa hakikat puasa? Di dalam kultum ini akan saya jelaskan, akan saya paparkan secara ringkas, ya, terkait apa hikmah, hakikat dari puasa itu. Dalam bahasa Arab, puasa itu bermakna as-syiyam, yang artinya al-imsaku an-nisyai, yaitu menahan diri dari sesuatu. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan, dan hal-hal sejenisnya sejak fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat memenuhi perintah dan takarrub kepada Allah. Nah, apa saja hakikat dari puasa? Yang pertama adalah hakikat puasa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda tentang hakikat puasa, laisa siyam minal akl wasyurb, innama siyam minal laghwi warraf, fa in sabaqa ahadun aw jahlin alaik faqul inni shaimun inni shaim. Yang artinya, puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan hal-hal keji. Jika kamu dicaci atau dicemooh orang lain, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Inilah hakikat puasa. Bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah haramkan. Laghun mencakup segala bentuk perkataan dan perbuatan yang sia-sia, mulai dari gurauan soal lawan jenis hingga aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan rafat adalah perkataan keji yang menjurus pada syahwat atau istilah lainnya pornografi. Nah, jadi hakikat puasa juga mengelola emosi sehingga tidak mudah marah, ya, tidak mudah terprovokasi. Bahkan kalau ada pun orang yang mencaci atau membuli, orang yang benar-benar berpuasa akan bersabar dan cukup dengan ucapan aku sedang berpuasa. Kemudian apa hakikat puasa berikutnya? Yaitu hakikat puasa adalah meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan hakikat puasa adalah meninggalkan kebohongan dan kezaliman, sebagai yang dimana diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillah hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengalamannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya atau puasanya. Ya. Jadi berbohong memang tidak membatalkan puasa, tetapi pada hakikatnya ia bukanlah orang yang berpuasa di mata Allah. Pahalanya berkurang, bahkan hangus sama sekali, meskipun seharian dia menahan rasa lapar dan rasa dahaga. Nah, apalagi
jika kebohongannya berdampak besar, misalnya sumpah palsu, menipu orang, mencuri, dan korupsi. Semakin besar dampak negatif yang timbul, semakin jauh ia dari hakikat puasa. Maka meskipun sama-sama berdosa, atau antara mencuri ayam tetangga dengan korupsi miliaran uang negara, tentu besaran dosanya berbeda. Bukanlah puasa jika seseorang masih ia suka berbohong. Bukanlah berpuasa jika seseorang itu masih suka menipu. Bukanlah berpuasa jika seseorang itu masih suka menzalimi orang lain, menzalimi hak banyak orang dengan korupsi dan sejenisnya. Kemudian hakikat puasa yang berikutnya adalah membentuk takwa. Hakikat puasa kemudian terangkum dalam tujuannya, yakni membentuk takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah hakikat takwa, membentuk pribadi bertakwa. Maka orang-orang yang benar berpuasa, ia akan semakin taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah merangkum hakikat puasa saat menafsirkan ayat ini. Di dalam ibadah puasa itu terdapat kesucian dan kebersihan jiwa, serta mensterilkan dari kotoran yang buruk dan akhlak yang hina. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itulah hakikat-hakikat dari berpuasa, yaitu pertama, hakikat puasa meninggalkan kemaksiatan. Kemudian hakikat puasa ialah meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Kemudian yang terakhir, hakikat puasa adalah membentuk takwa. Semua kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi pribadi orang yang bertakwa dan meningkatkan ibadahnya, terutama khususnya di bulan Ramadan ini, hingga mendapat amal yang berlipat ganda. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.